Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul My Home Hero episode ke-12 atau episode terakhir kayak gitu ya. Jadi sebelumnya itu si Tetsuo sama Matori gitu ya, mereka tarung gitu ya, pertarungan antara bapak sama bapak gitu ya. Dan dimana sampai babak belur gitu kan. Dan di lain sisi polisi itu datang ya, bahasanya ke tempat itu karena dipanggil sama tetangga yang di bawahnya karena dengar berisik-berisik ya dari kamarnya si Tetsuo yang pas dia tarung sama Matori gitu ya. Ya gua cukup penasaran sih sebenarnya kayak gimana karena episode kemarin itu gantung gitu ya. Jadi ya langsung kita mulai untuk episode ke-12 atau episode terakhir dari My Home Hero. Oke, nah 12 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Oke. Oh ini si siapa? Oh ini penggambaran aja kali ya mungkin. Penggambaran dari si siapa Tetsuo kali istilahnya. Oh Reika. Data itu si ini Reika tadi. Oh dia jadi kayak flashback gitu loh istilahnya. Oke. Gila nih gantung di sini anjing. Ya terus gimana itu? Oke. Masih berjuang. Hmm. Oh jadi kayak dia tuh nggak pernah mencintai seseorang gitu loh istilahnya. Orang tua nggak pernah, terus istrinya pun juga dijodohin gitu kan. Tapi mungkin pertama kali jatuh cinta itu sama anaknya. Nah, hmm. Ya. Jadi kan dia tuh terlalu fokus kerja, cuy. Oh, cerai ya. Hmm. Oh, ini organisasi. Oh, jadi kayak di iniin di iya, di apa ya, dibujuk lah bahasanya. Berarti di penjara kan si Nobuto ya? Oh, ini dia. Oh, oke. Karena dia mengira bahwa layaknya hidup sebagai manusia itu adalah ya mencintai anaknya tadi gitu. Jadi kayak arti hidup dia itu udah hilang gitu.
Gila lebih deep daripada yang gue kira ya. Gue pikir cuma kayak cinta atau kayak, tapi ini bisa dibilang benar-benar kayak seluruh hidup dia itu sama anaknya sih. Sama si Nobuto, tapi ya buset. Hmm. Feeling gue kayaknya si Matori ini kayak bakal di penjara deh feeling gue. Buset. Ambil pisau dia. Ya aduh. Opening dulu anjing. Astaga. Kenapa gue pikir shoot terakhir itu padahal udah tegang banget tadi, astaga bener-bener dah. Why? Gue pikir gak bakal ada opening gitu loh. Ada anjing. Kenapa pas banget. Gak ngerti. Tapi yang jelas kayaknya apa si Matori feeling gue kayak bakal di penjara sih. Tapi gak tau gimana ya. Soalnya apa eh pasti ada alasannya dong istilahnya gitu ya. Kalau misalkan nanti si Matori ngaku bahwa Nobuto si Tetsuo ini ngebunuh anaknya dia gitu ya, bakal diselidikin juga Tetsuo gitu loh. Makanya gua nggak tahu nih cara selamatnya gimana gitu. Oke, kebahagiaan saat ini. Oh, what the hell? Oh, gua ngerti. Bentar. Iya, jadi literally mau di framing cuy bahwa dia tuh ditusuk sama si Tetsuo. Ya aduh, terlibat lagi dia. Hah, makanya nusuk diri sendiri biar Tetsuo yang kena imbasnya. Ya aduh, gimana deh? Gajing musiknya. Berarti udah dead kan dia? Gila. Iya, sama polisi cuy. Ya, posisinya gimana kalau misalkan dia lari, darah dia pun juga udah tercecar di mana-mana. Jadi udah pasti ada something ini. Oh, biar nggak boleh teriak, langsung diiniin cuy. Ya anjing Tetsuo OTW bunuh orang lagi kan? Ya aduh. Oh, dia mau jatohin biar ada suara. Oh enggak. Iya kan? Ya aduh. Anjing gimana nih maksudnya? Kan emang gak bener-bener gak bisa lari cuy, asli. Ya kedengeran kan?
Oke. Anjing ujungnya Tetsuo pun juga nggak. Yaduh darahnya no. Yaduh. Anjing darahnya. Iya aduh keluar gak tuh darahnya tuh. Ya oke, anjing gak gegetan gua. Ya bener ada cuy. Oh hampir karena kan ada pembatasnya gitu kan. Jadi darahnya itu ketahan sama pembatasnya itu anjing. Jadi nggak sempat keluar. Ah. Aduh kan Tetsuo. Tapi literally bukan ngebunuh juga sih istilahnya ya. Literally kayak kehabisan darah juga karena dia ya nusuk diri sendiri kan. Tapi dia nggak bakal bisa lepas dari Yakuzanya ini. Nggak bakal bisa lepas dari Yakuzanya ini fix. Ah, lagi-lagi anjing kayak episode satu ya. Aduh. Oh, udah dibersihin kah? Oh ya udah dibersihin darahnya. Berarti kayak di bentar. Iya, udah sembunyi itu dia. Tubuh mama mama tubuhnya Matori di situ. Ah, anjing, anjing. Emang nggak bisa lepas semudah itu, cuy. Seperti mau masuk ke ini ya, lubang kelinci, Cok. Oke. Tapi bisa dibilang ini ending yang cukup apa ya? Cukup oke lah untuk setidaknya secara sementara buat oke. Ini mobil jazz siapa anjing dia pakai? Nyewa kah? Oh, dia mau ngubur ininya ya. Yo, hujan ya. Oh, yang pas tenggelam. Hampir. Udah inget ya? Hmm. Karena ya bener-bener itu yes, hero.
Ya itu sebenarnya dasar dari Padahal karena dia mengkhawatirkan Reika kan. Oke. Di gunung ya dia nguburinnya ya. Berarti jangan bilang nanti setelahnya lawannya tetap si Kyoichi cuy. Jadi kemungkinan Kyoichi ini bakal balas dendam sama Tetsuo nanti yang ngedrag Tetsuo lagi. Tapi untuk sekarang kan saya secara sementara gitu ya. Yakuzanya itu ini apa udah oke lah gitu loh. Masih udah dia mikirnya kerjaan yang lain aja lah gitu. Oh what? Oh ada besi. Oh nggak pikir besi itu ini ya dari ininya. Hmm. Iya maksud gue ya balik lagi ya saya dosanya Tetsuo itu emang bener-bener udah parah lah maksud gue. Oh disambut ya. Ya fix ini ending sih. Kalau menurut gue ini cukup endingnya cukup oke ya maksud gue ya. Kalau misalkan ini cuma satu season balik lagi ya. Oh udah nungguin. Yah, wah 2 kali anjing. Oh ya baik lagi, soalnya jangan ini tuh semua sendirian gitu. Khawatir dia. Oh. Ya karena kan dia awalnya pengen ngorbanin diri kan, nyerahin ke polisi gitu loh istilahnya. Tapi ya dia balik lagi. Ya bisa bilang ini ending yang gelap ya maksud gua balik lagi Tetsuo ngelakuin dosa lagi gitu ya, ngebunuh ayahnya Nobuto atau si Matori. Tapi ya dia bisa setidaknya secara sementara dapat kedamaian sementara gitu ya. Tapi feeling gue kayak yang bakal ngedrag dia lagi nanti bakal si ini sih. Kyoichi feeling gue. Karena emang Kyoichi ini bener-bener ngeri banget sih. Tapi nanti kalau ada season 2 feeling gue. Ya. Yeah. Oke. Udah aman ya setidaknya ya. Oke, semua bisa balik lagi lancar gitu ya. Tapi aduh, ini happy ending, tapi happy ending yang tercipta karena adegan gelap aja maksud gue adegan dark gitu loh. Ya seminggu kan istilahnya dia kan. Jadi literally alur cerita satu season ini seminggu doang cuy di CD-nya. Oh, udah balik lagi ya. Normal.
Oh, kamu juga nikmatin juga gitu kan. Anjing politik ya, kader, partai. Oh, bakal ada badai. Oh, jangan bilang nanti longsor nih. Jangan bilang longsor nih. Jadi nanti istilahnya mayat itu bakal muncul feeling gua. Tapi kayak nggak mungkin sih. Oh, ini kayak penggambaran aja, cuy. Kayak dia itu dihadapi sama badai sebelumnya. Badai terbesar yang pernah dia alami gitu loh. Atau kayak gimana? Iya kan, makanya gue bilang nih kayak gimana nih? Longsor dong. Oh, banjir. Nah, iya kan longsor? Ya aduh. Ya aduh, Tetsuo anjing anjing. Udah mulai dengan muka psikopatnya dia anjing. Iya, jadi itu pikirin terkait dengan tadi mayatnya si siapa? Mayatnya Matori, cuy. Bener kan gue bilang apa itu pasti kayak longsor tadi. Gue pikir itu kayak semacam filosofis aja gitu loh. Penggambaran kayak oh dia kayak badai gitu loh, kayak badai yang pernah dialamin seumur hidupnya dia gitu kan. Tapi ternyata ya jadi topannya itu kayak bakal menjadi plot berikutnya tuh feeling gue. Ya kayak gue bilang kan kedamaian sementara anjing. Pasti si Tetsuo pun juga emang psikopat anjay. Tapi psikopat yang memang nggak punya pikiran jahat gitu. Makanya kenapa dia tuh bisa setenang itu gitu ya ngurusin mayat, ngurusin apa namanya semua detail-detail taktikal untuk menyembunyikan kejahatannya dia gitu loh istilahnya. Jadi itu literally sama kayak Matori sebenarnya si Tatsuo. Bedanya adalah karena ya apa ya dia tuh ngelakuin semua itu ya demi keluarganya dia gitu loh. Jadi positif. Ya habis ya. Terima kasih sudah menonton. Anjay. Diselesaikan dengan muka psikopatnya Tetsuo gitu ya. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari My Home Hero. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari My Home Hero. Jadi episode ini bisa dibilang ya mengakhiri ya season pertama dari My Home Hero yang sebenarnya kalau menurut gua nggak gantung-gantung amat ya. Istilahnya jadi kayak apa kalau misalkan My Home Hero nggak ada season 2-nya menurut gua ini endingnya cukup oke lah bahasanya gitu. Jadi kayak nggak buat kita penasaran terkait dengan lanjutannya gitu. Tapi kalau misalkan ada season 2-nya sendiri pun gue juga bakal cukup penasaran ya karena terkait dengan Kyoichi sendiri, terkait dengan Yakuza sendiri pun juga pasti atau mungkin kayak masa lalunya si Kasen sendiri gitu ya, dimana kan keluarga dia adalah keluarga orang kaya gitu kan. Terus terkait dengan masa lalunya Tetsuo sendiri yang lebih jelasnya gitu. Nah, itu mungkin bakal lebih jelas kalau misalnya ada season 2-nya. Tapi kalau menurut dia kayak emang ini ending udah cukup oke gitu ya. Jadi tadi si Matori itu sedikit diceritain ya terkait dengan diri dia dan masa lalunya dia. Jadi dia itu bisa dibilang nggak pernah mencintai seseorang gitu ya. Bahkan orang tuanya pun juga dia nggak pernah tuh cinta sama orang tuanya gitu ya. Jadi karena ya dia tuh yang dia lakuin itu ya cuma belajar, belajar dan belajar gitu istilahnya. Sampai akhirnya dia nikah sama istrinya pun juga itu dijodohin sama orang tuanya gitu kan. Jadi kayak kayak apa sepanjang hidupnya itu nggak pernah cinta sama seseorang lah gitu.
Tapi akhirnya dia punya anak gitu ya, si Nobuto gitu. Nah akhirnya karena dia tumbuh besar gak pernah mencintai orang, makanya dia akhirnya gak bisa mencintai si anaknya ini atau si Nobuto ini gitu kan. Tapi akhirnya ya Nobuto akhirnya jatuh ke apa ya, jadi anak berandalan gitu ya. Akhirnya di penjara tuh istilahnya gitu. Nobuto di penjara, istrinya tuh akhirnya gugat cerai si Matori gitu kan. Akhirnya Matori dibujuk tuh sama anggota Yakuza gitu ya. Karena melihat karirnya si siapa namanya, karirnya si Matori yang bisa dibilang mungkin cukup cekatan gitu ya untuk masalah administrasi keuangan dan lain-lainnya gitu ya. Akhirnya apa namanya, direkrut tuh sama yang Yakuza tadi, yang dikepalai sama si Kubo gitu kan. Terus apa namanya, akhirnya ya dibujuk-bujuk, dan bujukan itu adalah terkait dengan ya tadi agar si Matori ini mulai berusaha ya untuk mencintai anaknya, yaitu adalah si Nobuto gitu. Akhirnya ya udah dia dengan jasnya bangga gitu ya menyambut Nobuto yang keluar dari penjara gitu. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang dia kayak gitu. Makanya dia tuh apa ya mencintai Nobuto itu ya karena itu istilahnya gitu. Istilahnya dia udah mulai lah untuk menjadi hidup selayaknya manusia gitu kan. Tapi ya Nobuto dead, dan akhirnya ya dia udah kehilangan semuanya gitu istilahnya. Dan ya tadi dia istilahnya pengen ngeframing si siapa? Ngeframing si Tetsuo gitu ya dengan nusuk diri dia sendiri supaya Tetsuo ini um, apa namanya, ketahuan gitu ya sama polisi. Jadi literally kayak Tetsuo ini pelakunya nih dari penusukannya si Matori gitu ya, biar hancur istilahnya apa ya kehidupannya si Tetsuo maupun keluarganya gitu yang berusaha dia lindungin gitu kan. Tapi ya ternyata ya balik lagi semuanya seperti episode 1 gitu ya, literally. Meskipun bukan Tetsuo yang ngebunuh secara langsung ya, tapi si Matori yang nusukin diri dia sendiri dan akhirnya kehabisan darah karena itu gitu. Tapi apa namanya ya balik lagi sama seperti episode 1, literally ngebunuh juga si Tetsuo gitu kan. Dan kira apa namanya ya, untuk menutupi semua itu dan nggak boleh ketahuan sama polisinya juga, akhirnya ya untung banget apa namanya dia nggak ketahuan gitu ya istilahnya. Bahkan tadi darahnya tuh udah hampir mau ke depan pintu tuh ya. Untung banget apa namanya, pintu itu agak tinggi, jadi biar apa tuh namanya, pintunya tuh jadi kayak nggak datar gitu loh. Jadi saya kalau darahnya keluar kayak saya ada kehalang sama penghalangnya gitu kan. Hampir ya itu ya istilahnya gitu. Tapi apa namanya, dia kayak gitu. Jadi akhirnya mayatnya si Matori ini dikubur gitu ya, dikubur di gunung tadi ya, di bukitnya tadi. Dan ya udah kehidupan Tetsuo balik lagi dengan normal gitu ya. Gue sih ngerasa bahwa ya endingnya ini sebenarnya happy ending cuy. Endingnya itu happy ending, tapi happy endingnya sementara gitu loh maksud gue. Happy ending yang akhirnya apa, tapi diakhiri dengan dark juga gitu istilahnya. Dan apalagi diakhiri dengan senyuman ala psikopatnya si Tetsuo gitu ya. Semua akan baik-baik saja gitu. Karena kan tadi istilahnya ada badai ya, topan, ada badai di mana badainya itu bisa dibilang mungkin akan membuat ya bukit itu bakal longsor gitu. Nah itu mungkin kunci itu nanti untuk apa namanya, ya bisa dibilang si Tetsuo lagi untuk terlibat lagi. Tapi ya gue nggak tahu, makanya apa namanya, kalau kita lihat sih kayak kemungkinan nih kayaknya apa namanya, komite produksinya ya untuk yang My Home Hero ini kayak nggak bakal ngebuat season berikutnya deh, karena makanya endingnya dibuat kayak begini gitu loh. Endingnya kayak dibuat bahwa ya ini tuh udah oke untuk satu season gitu loh istilahnya, mirip-mirip seperti Act6 lah. Kalau misalkan nonton Act6 kan ending part 2 nya atau ending seasonnya itu kan apa namanya, si Act6 itu benar-benar ending banget kan, istilahnya berasa banget ending banget gitu loh, meskipun banyak detail-detail yang sebenarnya bisa lebih dieksplor gitu kan, dan bahkan LN pun juga masih lanjut. Nah ini juga sama kan, My Home Hero kan juga manganya pun juga masih lanjut gitu. Tapi gue yakin kayaknya intensi studio dan komite produksi ini kayak emang pengen namatin di season 1. Dan mood gue nih endingnya udah cukup oke sih. Meskipun kayak banyak hal-hal yang lebih bisa dieksplor, kayak misalkan masalahnya Kasen, keluarga Kasen itu semua kayak gimana gitu kan. Terus apa ya bisa bilang sebenarnya bisa diekspor lebih jauh. Kyoichi juga gitu ya, setelah itu dia sebenarnya ngapain gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa lebih diekspor lagi, tapi istilahnya nih udah cukup bagus lah kalau menurut gua untuk endingnya gitu ya. Jadi segitu aja dari apa namanya, dari episode ke-12 dari My Home Hero gitu ya. Jadi kita bakal masuk aja ke review animenya gitu ya. Jadi untuk My Home Hero ini sebenarnya
apa ya, ini menurut gue bagus banget gitu ya. Bener-bener kayak setiap episodenya itu bener-bener tegang banget, bener-bener apa dapat banget lah ya, maksud gua kayak thrillernya gitu ya, kayak berasa deg-degannya gitu ya, apalagi dengan musiknya, terus kayak taktikal yang dilakuin sama Tetsuo sama Kasen gitu ya untuk mengelabui Kyoichi, Yakuza dan lain-lainnya gitu kan. Semua itu bisa dibilang bener-bener bikin tegang banget lah bahasanya gitu ya, taktikalnya tadi. Dan ini cukup apa ya, cukup jarang gitu ya, bahkan udah jarang banget kayak anime apa namanya, anime tipe begini gitu ya. Terakhir tuh mungkin udah beberapa tahun yang lalu atau mungkin ada kali ya, tapi gak apa namanya, cukup terkenal gitu ya, jadi gue lupa gitu istilahnya. Tapi guys, ini bisa bilang memberikan vibe seperti kayak apa ya, kayak Death Note gitu ya, yang dimana emang benar-benar kayak taktikal, taktikal berusaha untuk kayak kucing-kucingan gitu loh bahasanya gitu kan, kucing-kucingan kayak menggunakan taktik kayak yang alat sadap ini, terus saya kira GPS-nya itu biar nggak pindah gimana caranya gini dan lain-lainnya gitu kan. Itu benar keren banget kalau menurut gua gitu ya. Jadi untuk ceritanya sendiri kalau menurut gua benar bagus gitu kan. Meskipun balik lagi istilahnya, gua nggak tahu apa yang terjadi di manga gitu ya istilahnya. Jadi mungkin banyak orang yang akhirnya mungkin lebih prefer manganya dibandingkan animenya gitu. Karena mungkin banyak yang di-cut atau lebih detail di manga atau kayak gimana gitu ya penjelasannya, karena kan ini anime yang full penjelasan gitu ya. Jadi kayak bakal lebih lengkap itu di manganya, tapi baik lagi istilahnya karena ini adalah gue itu nontonnya baru pertama kali di anime, gue sama sekali nggak tahu manganya gitu ya. Jadi ya benar-benar dapat banget kalau mood gue gitu. Dan di saya gue cukup beruntung lah saya nonton animenya duluan gitu ya. Kalau misalkan ya anime tipe story kayak gini gue tonton manganya dulu, gue yakin banget gue nggak bakal bisa nikmatin anime atau animenya cuy. Yakin gue, soalnya gue udah tau ceritanya gitu, ngapain gue nonton lagi gitu. Apalagi kan saya bisa bilang adaptasinya pun juga nggak sebagus itu ya, terkait dengan animasi gitu ya, maksud gue benar-benar kurang gitu. Jadi istilahnya ya bisa dibilang ya emang storynya aja yang bisa dinikmatin dari anime sebenarnya gitu. Jadi intinya kayak gitu. Itu untuk My Home Hero ya. Benar-benar bagus banget kalau mood gue untuk story-nya gitu ya. Deg-degannya dapat, musiknya pun juga istilahnya mood gue juga dapat banget tadi ya. Beberapa momen benar-benar bikin tegang banget gitu. Terus VA-nya pun juga mood gue benar-benar oke banget gitu ya. Khususnya untuk Tetsuo sendiri benar kayak bapak-bapak, literally bapak-bapak yang struggling itu, suara kayak gimana tuh kayak dia gitu loh istilahnya. Benar-benar dapat sih kalau mood gue gitu ya. Dan ya itu kayak gitulah itu untuk animenya gitu ya. Nah untuk kekurangannya ya daripada animenya jelas banget itu adalah animasi gitu ya. Animasinya kalau menurut gua salah satu kekurangan terbesar gitu ya, karena ada beberapa adegan yang istilahnya bener-bener bener-bener kayak kelihatan banget bahwa oh ini emang secara animasi emang bener-bener kurang banget gitu loh. Contoh waktu pada saat larinya si Kyoichi dari apartemennya tadi kan, apartemennya dia itu kan lari tuh, itu kayak ada kayak semacam jadi sengaja ditutupin pakai kayak efek-efek TV rusak gitu loh istilahnya, biar menutupi animasi kaburnya istilahnya gitu. Bisa dibilang itu cukup oke ya, maksud gue cukup pinter gitu untuk menutupi hal itu dibandingkan harus mempertontonkan secara langsung gitu ya kejelekan daripada animasinya gitu ya. Tapi dia mengakalinya dengan ditutupin kayak gitu ya, mirip-mirip seperti kasusnya kasusnya Raeliana lah, maksud gue itu juga misalkan low budget gitu ya istilahnya kesannya gitu kan, animasi gitu animenya gitu kan. Tapi kalau sih bisa bilang cukup pinter, tapi baik lagi ya kekurangan gitu kan. Jadi emang secara animasi mood gue benar-benar kurang banget gitu ya. Terus tapi balik lagi, meskipun animasinya kurang, tapi secara art style karakternya gitu ya, menurut gua pribadi cukup konsisten loh, maksud gua gitu ya. Art style karakter itu cukup konsisten, maksud gua kayak bentuk mukanya, meskipun cukup berasa gitu ya perubahan mukanya gitu ya. Tapi saya mood gua nggak separah itulah istilahnya gitu, tetap bisa dinikmatin, visualnya pun juga tetap konsisten gitu ya, kayak nggak ada yang tiba-tiba berubah gitu ya, visualnya tetap kayak waktu pas lagi gelap, waktu pas lagi dark adegannya atau kayak gitu bener tetap berasa gitu ya istilahnya. Nah untuk musiknya sendiri juga mood gua bagus ya, istilahnya bagus banget musiknya. Terus apalagi ya, kekurangan sih udah jelas kayak animasi ya istilahnya. Sama sebenarnya ada di karakter sih istilahnya. Nah untuk karakternya sendiri, kalau menurut gua karakter sih bener oke ya bahasanya. Untuk Tetsuo sendiri, untuk Kasen sendiri,
kecuali Reika gitu ya. Reika karena dia benar-benar karakter sampingan banget, gue pikir dia bakal terlibat tapi ternyata tidak gitu ya, untungnya, karena itu bakal ngerepotin Kasen sama Tetsuo ya, sama Kyoichi juga. Mood gue 3 karakter ini mood gue yang paling menonjol lah di sini ya, karena kan misalnya Tetsuo kucing-kucingan sama Kyoichi kan. Bahkan tadi kayak si Kubo, terus kayak si Matori pun juga istilahnya nggak terlalu berkontribusi besar gitu. Kalau Matori kan di akhir, Kubo pun juga cuma kayak apa, jadi kayak ya udah orang random akhirnya bisa dibilang apa, orang yang menjadi pemimpin Yakuza gitu ya, yang akhirnya apa namanya menghukum si Kyoichi gitu loh istilahnya. Jadi kayak nggak ada sangkut pautnya, cukup apa ya, cukup penting lah ke ceritanya gitu ya. Karena kan emang ceritanya sendiri kan emang fokus di Tatsuo sama apa, Kyoichi sama Kase. Tetsuo berusaha untuk keluar gitu ya selama seminggu gitu ya, keluar dan gak terlibat lagi sama Yakuza gitu loh istilahnya. Dan itu saya cukup digambarkan dengan baik lah di dalam satu season ini gitu kan. Tapi untuk karakter sendiri kita mungkin bakal bahas dari Kyoichi sendiri ya. Kalau menurut gue Kyoichi itu bisa dibilang benar-benar menarik banget, karena dia itu adalah salah satu apa ya, Yakuza yang menurut gue benar-benar waspada banget. Benar-benar menurut gue Yakuza yang paling kompeten sebenarnya. Yakuza yang paling kompeten, dia peka, dia punya kemampuan analitik yang menurut gue benar-benar pinter ya untuk Yakuza. Karena Yakuza itu berhasil dibodohin sama Tetsuo, dan cuma Kyoichi doang yang nggak dibodohi gitu ya maksud gua. Jadi kalau menurut gua Kyoichi ini emang apa yang paling kompeten, tapi ya baik lagi dia nggak se-taktikal dan nggak se apa ya, nggak punya bantuan lah bahasanya gitu ya, se-loyal Kasen gitu loh. Ya kayak kalah oleh si Tetsuo gitu kan bahasanya. Meskipun dia tetap nge-counter gitu ya dengan ngebawa Matori ke si Tetsuo gitu kan. Tapi setidaknya ya dia kalah tetap gitu kan si Kyoichi gitu. Tapi kalau menurut gue Kyoichi ini benar-benar kemampuan analitiknya dia gitu ya, analisanya dia, kemampuan waspadanya itu benar-benar mengerikan banget gitu loh bahasanya. Makanya itu benar-benar bahaya banget buat si Tetsuo gitu ya. Terus untuk Kasen sendiri kalau menurut gue ya jelas ya bahwa dia tuh best best istri, literally ya, istri gitu. Dimana bener kayak support banget, loyal banget gitu ya bahasanya, bener-bener kayak ngebantuin banget si Tetsuo gitu kan. Dan dia pun juga kompeten juga gitu ya ketika ada tugas dari Tetsuo ngasih ini. Bahkan tadi ada kayak misalkan turun dari tangga, dari atap ya, dari rooftop di episode sebelumnya gitu ya. Itu udah ngelakuin hal itu gitu ya, meskipun ya balik lagi dia juga ninggalin kesalahan juga gitu, akhirnya ngebuat kecurigaan Kyoichi juga makin kuat gitu kan. Tapi setidaknya dia ngelakuin yang terbaik gitu loh istilahnya. Bener-bener Kasan ini bener-bener best support gitu ya, best istri juga gitu ya, literally bener-bener istri dari si Tetsuo gitu ya. Yang dimana emang bener-bener ya ngebantuin Tetsuo banget lah bahasanya gitu kan. Itu salah satu hal yang kekurangan terbesar dari Kyoichi, karena dia berjuang sendirian selama ini gitu ya. Nah untuk Tetsuo-nya sendiri, jadi istilahnya ya sebagai main karakter gitu ya. Kalau bagi gue pribadi sih sebenarnya pembuatannya Tetsuo sendiri itu kalau menurut gue bisa dibilang ya kurang terlalu kuat gitu loh. Ini sebenarnya baik lagi ya, karena apa yang akhirnya menjadi ya si Tetsuo itu become ke depannya gitu ya, itu bisa bilang nggak sekuat pembuiltannya dia. Contohnya kayak gimana gitu kan. Jadi kan Tetsuo ini kan awal itu adalah seorang salaryman atau seorang sales gitu ya. Jadi mana dia tuh nggak pernah yang namanya punya pengetahuan terkait dengan something militer gitu ya, something gimana gue ngomong ya, yang berkaitan dengan taktikal itulah, kayak misalnya nyembunyiin mayat gitu kan, terus dan lainnya gitu kan. Itu si Tetsuo itu nggak punya pengalaman itu, dia literally cuma salaryman biasa gitu ya. Dan akhirnya yang menjadi pembuatan karakter dia, kenapa dia bisa ngelakuin semua apa yang dilakuin di satu season ini, itu cuma dengan dimana dia itu suka banget novel misteri gitu kan. Dia suka banget novel misteri, dan dia bener-bener kayak ngerti banget tuh semua taktikal yang ada di dalam novel misteri gitu. Nah kalau menurut gue pribadi itu bisa dibilang kurang kuat ya bahasanya. Alasannya kenapa? Karena ketika lalu udah ngerti teorinya gitu ya. Gua pribadi kayak misalkan gitu ya, nonton anime basket gitu. Oh gua ngerti teorinya, teori ini Blue Lock gitu ya, nonton bola gitu ya. Nonton anime sport, nonton anime yang taktikal gitu kan.
Itu apa namanya, oke gue ngerti gitu ya, teorinya gue ngerti gitu. Tapi kalau misalkan dilakuin itu nggak bakal semulus itu gitu istilahnya. Nggak bakal semulus itu kalau misalkan ya lu cuma taunya teori. Makanya kalau menurut gue Tetsuo ini pembuatannya dia, kenapa dia bisa ngelakuin semua hal fantastis di semua manipulasi dan taktikal kucing-kucingannya dia di sepanjang season itu, apa, kalau mood gua pribadi tuh belum terlalu kuat gitu loh, supaya bisa ngebuat Tetsuo itu setidaknya believable gitu ya, untuk bisa sejago itu menghindar daripada Yakuza dan melakukan semua taktikal tadi, cuma berdasarkan pada dia itu suka novel misteri gitu loh. Karena ya tadi pengalaman itu beda gitu ya. Kalau misalkan makanya gue penasaran nih, kalau misalkan ada background story lain dari Tetsuo ya, mungkin bakal dijelasin di manganya atau kayak gimana, dimana apa namanya, mungkin dia itu pernah ikut pelatihan polisi, dimana kan ayah dia itu kan polisi kan, jadi mungkin dia tuh ngerti tuh gimana kayak apa namanya, something something seperti ini, something seperti itu, atau mungkin dia mungkin kayak apa, pernah terlibat di dalam sebuah organisasi atau apa gitu ya. Jadi mana akhirnya menuntut dia untuk setidaknya apa namanya, secara mental setidaknya gitu ya, secara mental cukup tenang ketika menghadapi hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin nggak apa-apa, setidaknya buat dia itu pernah merasakan. Nah kalau misalkan dia nggak pernah ngerasain gitu ya si Tetsuo, tapi dia kira bisa ngelakuin semua hal itu, bahkan bisa tenang ketika akhirnya ngebunuh Nabuto, bahkan sampai ngelakuin semua itu dengan tenang gitu ya. Itu apa namanya, kalau mood gue bener-bener kurang sih istilahnya. Itu salah satu hal yang sebenarnya apa ya, gue nggak tahu kalau di manga seperti itu juga atau enggak ya. Tapi balik lagi, kalau penjelasan logisnya sih sebenarnya ya setiap orang kan punya cara gitu ya untuk apa namanya, menerima gitu ya keadaan di sekitarnya. Nah si Tetsuo ini kalau mood gue, dia itu sebenarnya punya otak psikopat kalau mood gue. Lo bisa lihat tadi, lihat di adegan akhir ya, bahwa kayak kemungkinan Tetsuo ini masih psikopat. Cuma dia itu nggak sejahat itu. Jadi Matori sama Tetsuo itu sebenarnya sama, literally psikopat. Jadi dia tuh punya apa ya, punya otak psikopat gitu kan. Ada ya tes psikopat gitu kan. Ada orang yang punya apa, punya jiwa psikopat tapi nggak jadi pembunuh gitu loh, nggak jadi pembunuh gitu. Nah kemungkinan Tetsuo itu punya jiwa kayak gitu, makanya kenapa dia itu setenang itu ketika ngebunuh Nobuto. Karena ya pikirannya dia itu nggak jahat-jahat seperti oh aku pengen bunuh orang karena ini enggak, tapi dia pengen ngelindungin anaknya sendiri gitu loh istilahnya. Jadi apa, pengen ngelindungin keluarganya dia. Nah itu kalau menurut gua kayak Tetsuo itu tipikal orang kayak begitu, tipikal orang yang memang secara mental itu emang ada mental psikopatnya dia. Cuma ya apa, nggak nggak apa namanya ya, nggak jahat, intinya kayak gitu. Ada sih, ada kali saya kayak gitu kan, yang dimana kayak tenang ketika akhirnya lagi situasi mendesak bla 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 gitu kan. Kayak apa, bisa dengan muka tenang ketika akhirnya orang lain tuh lagi dalam kesusahan gitu kan. Itu kan menurut gue bener, Tetsuo itu literally psikopat. Cuma dia tuh psikopat tapi nggak pembunuh aja. Pembunuh sih, saya nggak punya intensi jahat aja gitu lah istilahnya. Jadi bukan pembunuh berantai tapi tetap psikopat gitu. Nah itu menurut gue penjelasan logisnya daripada si Tetsuo kalau menurut gue gitu ya, kenapa dia bisa setenang itu secara mental. Tapi satu kekurangan terbesar ya jelas bahwa terkait dengan kemampuannya dia, taktikalnya dia untuk bisa apa namanya, menghindari semua apa yang terjadi gitu ya, dan rencananya dia untuk bisa kayak apa ini dan lain-lain. Nah itu kalau menurut gue, kalau nggak pakai pengalaman menurut gue nggak bakal semulus itu sih istilahnya. Tapi apa namanya, meskipun baik lagi ya, meskipun seperti itu, tapi banyak juga kok saya ditunjukin kayak kegagalan Tetsuo gitu ya. Kegagalannya Tetsuo karena kan baik lagi dia kan seorang salariman gitu kan. Mungkin dia itu secara apa ya, secara kemampuan dia itu detail gitu loh. Jadi kayak apa, ketika bikin rencana yang dia bikin itu ya detail, tak 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 apa nih, saya ini oke, tak 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 kayak gitu loh. Jadi kayak apa, basic salaryman itu pun juga penting juga, dimana untuk memperlihatkan bahwa ya Tetsuo ini orangnya itu detail gitu loh. Makanya rencana itu dibuat detail, ketika kira ini gagal oh ada rencana B, ketika rencana B gagal oh ada rencana C kayak gitu. Tapi baik lagi itu apa namanya, semua itu bisa diselesaikan gitu ya dengan ya Tetsuo itu punya pengalaman, punya apa namanya, masa lalu yang apa setidaknya cukup kuat lah. Cuma dengan simple dimana oh dia itu pernah terlibat dalam yakuza atau apa gitu ya istilahnya, atau organisasi penjahat atau apa, atau mungkin dia pernah pernah pelatihan militer atau apa gitu kan. Dengan begitu aja kalau menurut gue orang pun udah percaya gitu. Makanya kan waktu pas di awal-awal si Tetsuo sama si Kasen gitu ya, mereka kan
orang pada curiga bahwa ini kan mereka berdua punya background eh mungkin pernah ikut anggota kejahatan kah atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya orang pada curiga gitu loh. Gue pribadi pun juga curiga juga karena ini benar-benar terlalu apa ya, terlalu terlalu tenang gitu loh reaksinya mereka. Contohnya kayak Kasen sendiri pun juga benar-benar tenang banget gitu loh, kayak si suami ini ngebunuh nih istilahnya gitu kan, ngebunuh orang. Apalagi kan dia juga ngelihat mayatnya literally depan mata dia kan waktu pas di episode 1. Episode apa 2 gitu gue lupa. Dan dia dengan tenangnya kayak nenangin si Tetsuo dan oke, kita urus ini gitu. Gitu maksudnya reaksi awalnya Kasen, gak ada kayak reaksi histeris kah atau apa gitu kan. Itu apa nama kamu gua ya cukup nggak real karena kalau misalkan gak ada penjelasan seperti kayak misalkan dia pernah terlibat dalam organisasi penjahat gitu ya, menurut gue tuh nggak bakal ada reaksi orang setenang itu di real life gitu. Kalau menurut gue ya mungkin dia tuh sama seperti Tetsuo di mana ya punya jiwa psikopat tapi emang baik aja gitu loh istilahnya. Jadi punya mental psikopat dalam kepalanya dia tapi nggak jahat, intinya kayak gitu loh. Si siapa nama si Kasen juga gitu. Makanya menurut gue salah satu penjelasan paling logis ya itu kalau menurut gue. Tapi ya baik lagi istilahnya itu untuk karakter. Tapi untuk karakter sendiri pun juga menarik banget ya. Tetsuo ini bisa dibilang bener-bener apa namanya main karakter yang bisa dibilang kan biasanya kalau main karakter kayak ini kan sok-sok dibuat cool gitu ya, sok-sok dibuat keren gitu kan. Tapi kalau Tetsuo di sini yang gue suka itu adalah dia tuh literally kayak bapak-bapak cuy. Nggak kayak layaknya dibuat seperti edgy lord kayak Light Yagami atau kayak siapa namanya ya Tomoda Chigam tuh gue lupa, atau mungkin kayak Ayano Koji gitu ya, anak-anak muda yang masih edgy gitu ya, istilahnya edgy lord gitu kan. Tapi kalau Tetsuo ini meskipun dia punya manipulatif dan kemampuan manipulatif dan juga taktikal tadi ya istilahnya, tapi ya literally dia tuh kayak bapak-bapak biasa gitu loh. Istilahnya nggak keren sama sekali. Istilahnya lu ngerasa Tetsuo keren nggak? Kalau menurut gue pribadi ya istilahnya malah gue ngelihat keren itu sama si Kasen itu yang keren istilahnya. Kalau Tetsuo kamu mungkin itu kayak bapak-bapak yang memang master plan aja istilahnya gitu. Jadi vibes yang gue dapetin ada Tetsuo itu kayak gitu. Dan itu suatu hal yang gue suka. Jadi emang literally nggak lepas dari karakter dia sebagai seorang bapak-bapak gitu ya. Tapi just kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gitu. Mungkin untuk nilai sendiri untuk My Home Hero gue kasih 85 ya, karena mood gue pribadi animasi itu berperan penting banget. Dan mood gue animasi di sini tuh istilahnya kurang banget ya, tapi baik lagi saya secara story benar-benar bagus banget gitu ya istilahnya gitu ya, makanya gua kasih 85 gitu. Mungkin bisa lebih kalau misalnya animasinya cukup bagus gitu, mungkin bisa kasih 88 gitu ya. Maksudnya animasi itu setidaknya cukup decent lah, cukup mungkin standar standar animasi normal. Tapi kan ini standar ya bahasanya untuk kaum mood gua ya, untuk My Home Hero, tapi saya ya standar yang benar-benar standar banget gitu. Jadi kayak bukan suatu hal yang bagus juga gitu istilahnya. Tapi ya oke lah kalau menurut gua gitu ya. Secara visual juga oke gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke berapa nih? Episode ke-12 ya dari My Home Hero. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Episode kan tuh kebiasaan. Sampai jumpa di summer nanti ya istilahnya, reaction anime. Sampai jumpa di video berikutnya juga kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.